Oke, kita semua kan suka sama yang namanya efisiensi. Apalagi kalau udah menyangkut kopi di pagi hari. Nah, hari ini kita bakal bongkar sebuah studi kasus yang super menarik dari Starbucks. Ini adalah cerita tentang gimana sebuah inovasi teknologi yang keren banget, yang niatnya bikin hidup kita gampang, malah jadi bumerang. Kok bisa? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Coba deh bayangin, pernah nggak sih Anda ngalamin ini? Udah ngerasa paling pinter nih, pesen kopi lewat aplikasi biar bisa langsung ambil. Pas sampai sana, malah lihat orang yang antre di kasir dapat duluan. Aneh kan? Pesan duluan kok malah nunggu di belakang. Nah, paradoks inilah yang mau kita pecahkan. Oke, perjalanan kita dimulai sekitar tahun 2017-2018. Di masa inilah Starbucks ngerilis sebuah fitur yang kedengerannya kayak mimpi jadi nyata. Mobile Order and Pay. Wah, ini kan solusi sempurna buat kita-kita yang super sibuk dan butuh asupan kopi secepatnya. Janjinya itu, wah manis banget. Lewati antrian, layanan lebih cepat, pengalaman yang jauh lebih enak, siapa coba yang nggak mau? Tapi, realitanya beda jauh. Yang ada malah kekacauan. Sampai-sampai muncul istilah baru kerumunan pesanan mobile, di mana tempat ambil kopinya jadi penuh sesak kayak pasar. Dan yang paling ironis, semua orang, baik yang pakai aplikasi maupun yang enggak, malah jadi nunggu lebih lama. Kacau kan? Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya sebuah fitur yang tujuannya justru untuk mengurangi antrian, malah bikin macet total? Untuk menjawab ini, kita harus jadi detektif sedikit dan ngintip ke dapurnya Starbucks. Oke, untuk ngebongkar kasus ini, kita butuh alat bantu. Namanya rantai nilai atau value chain. Anggap aja ini kayak cetak biru atau blueprint dari cara kerja Starbucks. Dengan peta ini, kita bisa lihat semua alur kerja mereka dan yang paling penting, nemuin di mana letak biang keroknya. Gampangnya gini, rantai nilai itu nunjukin perjalanan lengkap sebuah produk. Kalau di Starbucks ya, dari biji kopi di kebun sampai jadi secangkir latte di tangan Anda. Nah, setiap langkah di perjalanan itu harusnya nambahin nilai. Dengan ngelihat peta perjalanan ini, kita bisa langsung tahu, oh di tikungan sini nih macetnya, dan kita bisa cari tahu kenapa. Nah, dari peta ini, kita langsung nemu petunjuk besar pertama. Coba lihat, di bagian pemasaran dan penjualan, mereka sukses luar biasa. Promosi aplikasinya berhasil banget, semua orang pakai. Tapi, semua pesanan dari aplikasi itu larinya kemana? Langsung ke bagian operasional, yaitu para barista. Jadi, tim marketing megaspol, tapi tim di dapur nggak siap sama banjir orderan, nggak nyambung. Oke, sekarang kita udah deket banget sama inti masalahnya. Kita bakal zoom in ke titik di mana semua kekacauan ini bermula. Titik di mana dua arus besar bertemu dan tabrakan. Kita lihat dulu proses yang biasa ya, yang konvensional. Simple banget. Anda datang, pesan di kasir, pesanan Anda masuk ke antrian, terus barista bikinin kopi Anda. Lurus, jelas satu jalur. Sekarang, bandingin sama proses pesanan via aplikasi. Anda pesan di HP, dan pesanan itu, wush, langsung motong jalur, nggak lewat kasir, dan mendarat di meja barista. Nah, coba bayangin, apa yang terjadi kalau puluhan pesanan gaib ini tiba-tiba muncul di waktu yang sama dengan antrian orang-orang di kasir. Dan boom, ini dia momen ahanya. Starbucks tanpa sadar menciptakan dua jalan tol, satu dari kasir, satu dari aplikasi, yang ujungnya menyempit jadi satu gang kecil. Dan gang kecil itu adalah para barista. Bayangin, barista yang tadinya cuma ngurusin satu antrian, sekarang diserbu dari depan dan dari dunia maya secara bersamaan. Inilah yang namanya bottleneck atau titik kemacetan. Jelas, kekacauan ini nggak cuma bikin pelanggan bete, dampaknya ke bisnis itu nyata banget. Kepuasan pelanggan anjlok, komplain makin banyak, efisiensi toko menurun drastis. Yang paling bahaya, citra Starbucks sebagai tempat yang nyaman dan cepat jadi taruhannya. Ini bukan lagi soal nunggu kopi kelamaan, tapi soal reputasi brand mereka yang dipertaruhkan. Tapi, untungnya cerita ini nggak berakhir tragis. Starbucks sadar ada yang salah besar, dan mereka nggak tinggal diam. Nah, sekarang kita lihat gimana mereka akhirnya memecahkan kasus ini dan merombak total sistem antrean mereka. Dan mereka nggak cuma nempelin plester di luka, mereka melakukan operasi besar. Solusinya komprehensif. Pertama, mereka bikin sistem manajemen antrian yang baru dan lebih pintar. Kedua, tata letak tokonya diubah total. Dibikin area khusus buat ambil pesanan online, jadi nggak campur aduk lagi. Mereka juga pakai sistem cerdas buat ngatur prioritas pesanan dan tentunya nambah barista di jam-jam puncak. Bener-bener perbaikan total.
Jadi, beginilah alur kerja yang baru, yang jauh lebih cerdas. Kuncinya ada di sini. Semua pesanan, mau dari aplikasi atau dari kasir, sekarang masuk ke satu otak pusat. Nah, sistem inilah yang jadi polisi lalu lintasnya. Dia yang ngatur semua pesanan jadi satu antrian yang rapi buat barista. Nggak ada lagi tabrakan, nggak ada lagi kekacauan, semuanya terintegrasi. Oke, setelah kita bongkar semua kasus ini dari awal sampai akhir, apa sih pelajaran terpenting yang bisa kita petik? Apa intisari dari paradoks Starbucks ini? Ini dia kesimpulan utamanya. Yang salah itu bukan aplikasinya loh. Aplikasinya keren banget. Masalahnya adalah Starbucks itu kayak masang mesin jet di gerobak kayu. Teknologinya super canggih, tapi proses operasional di tokonya masih cara lama. Mereka gagal menyatukan dunia digital yang serba cepat dengan dunia fisik di lapangan. Dan ini pelajaran penting banget, nggak cuma buat Starbucks, tapi buat siapa aja. Anda nggak bisa cuma nempelin teknologi baru di atas sistem lama dan berharap keajaiban terjadi. Inovasi digital itu harus dibarengi dengan perombakan proses bisnis. Keduanya harus jalan bareng, nggak bisa sendiri-sendiri. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirin deh, di kehidupan Anda sehari-hari, entah itu di kerjaan atau aplikasi yang Anda pakai, di mana Anda nemuin janji teknologi yang keren banget, tapi realitanya, ya gitu deh, nggak sesuai harapan. Mungkin masalahnya sama kayak Starbucks, ada proses di baliknya yang belum nyambung. Coba deh dipikirin. Terima kasih sudah menyimak.